Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Joko Pranowo dan keluarga beserta hadirin keluarga besar dari Bapak Joko Pranowo. Mudah-mudahan kehadiran kita di acara ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena acara ini insya Allah kita niatkan bersama dalam rangka mengagungkan syiar Allah, yaitu melaksanakan akikah. Ini termasuk bagian daripada ajaran di dalam agama Islam bagi seseorang yang baru dikaruniai anak. Jadi dianjurkan untuk mengadakan atau melaksanakan akikah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ini termasuk ketakwaan yang ada di dalam hati. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ada di bulan apa ini, Bapak Ibu? Bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Ada pemilu. Nah, kita tinggalkan dulu pemilu ya. Bulan Sya'ban ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di bulan Sya'ban ini. Ya. Yang pertama, bulan Sya'ban ini termasuk bulan pemanasan untuk kita menjumpai bulan apa setelahnya? Bulan Ramadan. Abu Usamah radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW ketika menjumpai bulan Sya'ban beliau banyak melaksanakan puasa sunnah, bahkan disebutkan hampir sebulan penuh bulan Sya'ban, kecuali sedikit saja ya, 2 hari 3 hari tidak puasanya. Usamah bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku melihat engkau ini banyak melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kemudian kata Nabi SAW, "Dzaka shaumun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu bulan yang letaknya antara Rajab dan Sya'ban. Nah, maka kita jangan sampai termasuk ke dalam golongan manusia yang melalaikan bulan Sya'ban ini. Jadi di bulan Sya'ban justru kita harus mulai persiapan untuk ibadah-ibadah yang nantinya kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Bahkan disebutkan ada seorang ulama itu ketika masuk bulan Sya'ban dia menutup tokonya, memulai membuka Al-Quran sampai akhir Ramadan nantinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Sya'ban ini ya, Masya Allah, ada keutamaan yang Nabi SAW sampaikan bahwasanya innallaha la yattali'u ila khalqihi fi lailatin nisfi minasy-Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu melihat dan menatap kepada hamba-hambanya. Masya Allah ya. Jadi di malam nisfu Sya'ban
Allah itu melihat dan menatap kepada hamba-hambanya, fayaghfiru likulli abdin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada setiap hamba, tapi dikecualikan illa musyrik wa musyahin. Waliyadzubillah. Jadi pada malam nisfu Sa'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ampunannya bagi semua hambanya kecuali dua orang. Yang pertama musyrik, orang yang berbuat kesyirikan. Yang kedua musyahin, orang yang bertikai atau bermusuhan. Waliyadzubillah. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh Sohibul Bait, di samping acara ini adalah acara akikah, juga acara silaturahim. Ya, maka mudah-mudahan acara ini bisa mengeratkan hubungan keluarga, kekerabatan yang ada di antara kita semua yang ada di sini. Ya, karena apa? Tadi ya, jangan sampai kita tergolong ke dalam orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dan rahmat di bulan Sya'ban ini. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahjur al muslim akhahu fawqa salas. Kalau ada di antara kita yang sedang bermusuhan, bertikai, maka segera berdamai. Jangan larut-larut, ya. Karena Nabi bersabda, tidak halal, ya, hukumnya bagi seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, insya Allah nggak ada di sini ya, akur semua insya Allah ya. Apalagi hubungan saudara keluarga, ya. Jangan sampai sesama muslim saja tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari. Diam-diaman, tidak saling tegur sapa, bermusuhan. Kata Nabi SAW, ketika bertemu yaltaqiyan fayuridu hada wa yuridu hada. Ketika bertemu saling memalingkan muka, ini memalingkan muka, ini memalingkan muka. Ini tidak boleh terjadi lebih dari 3 hari. Jadi kalau ada yang sedang berselisih, bertikai, sesama keluarga, sesama saudara, maka langsung berdamai. Kata Nabi, wa khairuhuma alladzi yabda bisalam. Masya Allah. Orang yang terbaik ketika sedang bermusuhan, bertikai adalah dia yang pertama kali mengajak damai. Ya. Jadi jangan saling gengsi. Ya. Mau kita yang salah maupun kita yang benar, kita memulai dulu untuk mengajak damai. Karena itu orang yang terbaik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, keuntungan bagi orang yang rajin, ya, menjaga hubungan silaturahim, rajin menguatkan hubungan antar keluarga, antar kerabat, maka orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, akan dilapangkan rezekinya. Masya Allah, akan dimudahkan rezekinya dan akan diberkahi usianya, umurnya. Kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang senang jikalau rizkinya dilapangkan, dimudahkan, dan usianya diberkahi oleh Allah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Masya Allah. Maka mudah-mudahan semua keluarga yang ada di sini mendapatkan keutamaan ini. Keluar dari sini Allah sudah catatkan rizki yang banyak, dan keluar dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah catatkan keberkahan pada usia dan umur kita semua. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Aminnya paling keras, luar biasa. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengenai silaturahim, ya. Dan di Al-Quran ketika Allah menyebutkan penduduk surga, di antara sifat yang pertama disebutkan oleh Allah di surat Ar-Ra'd adalah mereka yang selama di dunia itu gemar menjalin silaturahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, yaitu mereka
yang rajin menjalin silaturahim. Kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kesejahteraan untuk kalian penduduk surga, yaitu kalian yang rajin menyambung silaturahim dan bersabar di dalam menjalin silaturahim, maka itulah sebaik-baik tempat tinggal bagi orang-orang yang ketika di dunia rajin menguatkan, mengeratkan hubungan keluarga, kekerabatan, menjalin silaturahim. Maka mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai ahli surga insya Allah. Karena sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau menjalin silaturahim terancam. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga seorang yang memutus tali silaturahim. Waliyadzubillah. Apalagi hubungan yang paling dekat. Kira-kira siapa Bapak Ibu hubungan yang paling dekat dengan kita? Orang tua dan anak. Kadang kita berpikir silaturahim itu dengan orang-orang jauh, padahal orang dekat itu lebih harus dihubungkan silaturahimnya. Anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, paman, bibi, ini orang-orang terdekat terlebih dahulu, yaitu orang-orang yang harus menjadi prioritas utama di dalam kita menjalin silaturahim. Jadi seorang anak menjalin silaturahim kepada orang tuanya, kemudian orang tua menjalin silaturahim kepada anaknya dengan sering mengunjungi, memberi support, baik dengan harta atau dengan yang lainnya. Itu diantara bentuk-bentuk silaturahim. Bahkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diantara Bapak Ibu dikaruniai kelebihan harta oleh Allah, yang berhak pertama kali untuk mendapatkan pemberian kita siapa Bapak Ibu? Saudara kita. Kata Nabi SAW, orang yang bersedekah kepada saudaranya, berbagi harta kepada saudaranya, dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala silaturahim, yang kedua pahala sedekah itu sendiri. Tapi kalau sedekah kepada orang lain, kepada orang miskin, anak yatim, pahalanya cuma 1 saja, pahala sedekah saja. Tapi kalau kepada kerabat, saudara, dia dapat pahalanya 2. Masya Allah. Jadi ini perlu kita perhatikan ya. Kalau kita ada rezeki lebih, dapat bonus misalkan dari kantor ya, ada pekerjaan, kontrak dan lain sebagainya, kemudian kita alhamdulillah dapat rezeki di situ, yang harus kita bagi-bagi terlebih dahulu adalah keluarga kita. Oh, keluarga kita nih si fulan kayaknya butuh nih, kita bantu. Oh, keluarga kita si A, si B, si C kayaknya lagi butuh untuk kita bantu, kita bantu. Nah, itu ya. Nah, orang yang seperti ini insya Allah akan mendapatkan kelapangan rezeki, keberkahan di usianya sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah akikah. Akikah ini hukumnya apa Bapak Ibu? Mengadakan akikah hukumnya apa? Yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari Pak Joko. Makan gratis sudah disediakan. Apa hukumnya? Masya Allah, ada ustazah. Sunnah muakkadah, itu dapat hadiah insya Allah nanti. Sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan untuk dilakukan, apalagi bagi yang mampu ya. Dan akikah itu utamanya dilakukan di hari ke-7 ya, di hari ke-7. Terus boleh tidak kalau selain di hari ke-7? Boleh tidak kira-kira Bapak Ibu? Boleh. Iya boleh, kalau hari ke-7 itu utamanya, keistimewaannya hari ke-7 sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi di luar hari ke-7 tetap boleh. Bahkan Bapak Ibu yang ada di sini yang belum akikah ketika bayi, boleh mengakikahkan diri sendiri. Karena ada riwayat menyebutkan Nabi SAW ketika diangkat menjadi Nabi atau Rasul, beliau mengakikahkan dirinya sendiri. Mengakikahkan dirinya sendiri.
Nah, tapi utama dan istimewanya adalah diakikahkan di hari ke-7. Apa yang dilakukan di hari ke-7? Nah, menyembelih, memberi nama, dan mencukur rambut. Kata Nabi SAW, kullu gulam marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Para ulama menjelaskan apa maknanya tergadai. Nanti di akhirat anak ini tertahan tidak bisa menolong orang tuanya. Tuh. Maka orang tua harus perhatian ya. Harus perhatian dengan akikah ini. Karena ini merupakan bagian di antara hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu mengakikahkan anak ketika anak ini lahir. Kata Nabi, anak itu tergadai dengan akikahnya. Maka untuk menebus anak ini yudbahu lahu yauma sabi'ihi, maka disembelih untuknya di hari ke-7-nya, yaitu menyembelih hewan. Hewannya apa Bapak Ibu? Ayam? Hah? Kambing. Kalau diganti sapi, unta boleh nggak? Nggak boleh ya, karena yang dilakukan Nabi dan para sahabat yaitu kambing. Jadi kambing yang disembelih. Bagi yang mampu, untuk anak laki-laki berapa kambing? 2 kambing. Untuk anak perempuan 1 kambing. Ini laki-laki. Oh, 2 kambing berarti, masya Allah. Nah, kemudian wayusamma, dan diberi nama. Masya Allah, namanya agak jauh nggak kelihatan nih. Muhammad Jazlan Hendra. Masya Allah, ada 4 suku kata, luar biasa. Muhammad ini artinya terpuji ya. Orang mau menghina, mencela beliau ini, anak ini, dia tetap Muhammad, terpuji ya. Jadi Muhammad itu artinya terpuji. Makanya dulu ketika Nabi Muhammad di Mekah dihina-hina, dicela oleh orang-orang Quraisy, terus apa kata Nabi SAW, bagaimana saya ini dicela di ini, sedangkan nama saya adalah Muhammad, artinya terpuji. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi seorang anak yang terpuji, meneladani sesuai dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mana tadi? Nama ya. Nah, nama ini nama yang bagus ya, harus diberi nama yang bagus, karena nama itu bagian dari doa dan harapan orang tua. Dan kata Nabi, nanti di akhirat kita itu akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan nama kita ketika di dunia. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'a abaikum fahassinu asma'akum. Kata Nabi SAW, kalian nanti di akhirat akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama kalian ketika di dunia, maka perbaguslah nama kalian. Masya Allah. Jadi ngasih nama jangan asal-asalan ya. Dulu pada zaman Umar bin Khattab itu ada seorang anak yang mengadu kepada Umar. Wahai Umar, pertama bapaknya dulu yang ngadu. Wahai Umar, anakku ini durhaka sekali sama saya ini. Saya ini bapaknya tapi anak saya ini durhaka sekali. Kemudian anaknya dipanggil. Hei kamu sini. Ini kata bapakmu, kamu ini sangat durhaka. Terus kata anak ini apa? Wahai Umar, bapakku terlebih dahulu yang durhaka kepadaku. Ternyata durhaka itu bukan anak sama orang tua saja, tapi orang tua kepada anak juga. Bagaimana bisa begitu, kata Umar? Wahai Umar, bapakku memberiku nama yang jelek, nama serangga, belalang atau apa gitu dalam riwayat ya, pokoknya nama-nama serangga. Bapakku memberiku nama yang jelek. Kemudian bapakku tidak pernah mengajarkan aku Al-Quran. Dan bapakku memilihkan seorang ibu untukku, yaitu seorang majusi yang menyembah api. Jadi ibunya seorang ibu yang musyrik. Kemudian kata Umar bin Khattab apa? Kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Subhanallah. Jadi orang tua itu harus introspeksi terlebih dahulu. Ketika ada anaknya yang durhaka kepada orang tua, boleh jadi ada hak anak yang belum kita tunaikan sehingga kemudian anak menjadi durhaka kepada kita.
Nah, seperti yang kasusnya tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah dicukur rambutnya. Kata Nabi, wa yuhlaku ra'suhu, dan dicukur rambutnya. Apakah cukup dicukur saja Bapak Ibu? Hah? Rambutnya dikumpulkan, kemudian ditimbang dan diberikan kepada fakir miskin. Jangan rambutnya yang dikasih. Ini ini Pak Bu, rambut bayi saya misalkan. Bukan gitu ya. Kata Nabi SAW pernah berkata kepada putrinya. Siapa putri Nabi? Fatimah. Fatimah waktu itu melahirkan putra pertamanya, yaitu Hasan. Nabi SAW kemudian bersabda kepada Fatimah, ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddatan. Wahai Fatimah, cukur rambutnya, kemudian timbang rambutnya itu ya, kemudian sedekahkan senilai timbangan rambut itu perak, tapi lebih utama emas, karena kalau perak lebih murah ya kan. Nah, kita pakai emas, apalagi kita mampu ya. Misalkan berapa rambutnya? Sudah ditimbang belum? Oh, nanti dicukur ya. Timbang. Mudah-mudahan dapat banyak ya. 1 kilo misalkan. Rambutnya rambut besi ternyata. Masya Allah. Tapi ya paling berapa? 1 gram juga tidak ada sepertinya ya. Nah, itu disedekahkan nanti senilai emas ketika ditimbang, misalkan setengah gram. Nah, setengah gram ini, setengah gram emas berapa sekarang Bapak Ibu? 500 ya? 500 lah ya. Nah, 500 ini kemudian kita bagi ke fakir miskin. Nah, ini insya Allah menjadi keberkahan untuk sang bayi ya. Kemudian yang selanjutnya, hadirin Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, juga banyak yang dilupakan itu sunnah ketika bayi lahir adalah tahnik. Apa itu tahnik? Sudah ditahnik belum? Belum. Jadi tahnik itu bapaknya atau ibunya melumat kurma, atau kakeknya boleh melumat kurma sampai halus, kemudian diambil sedikit saja, dioleskan di langit-langit bayi. Ini manfaatnya besar insya Allah untuk bayi. Jangan sampai kurma utuh dikasih makan ya. Bahaya ini. Ini bukan tahnik, ini mah ya, menjejelkan kurma. Jadi tahnik itu kita makan kurma dilumat sampai halus, kita ambil sedikit, kita oleskan ke langit-langit bayi. Nah, ini pernah diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari pernah punya bayi, ini lahir. Wulidali gulamun, kata Abu Musa, saya dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ataitu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bawa nih anak ini kepada Nabi. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahannakahu. Kemudian Nabi mentahniknya. Wasammahu Ibrahim. Kemudian Nabi memberi namanya dengan nama Ibrahim. Masya Allah. Jadi tahnik ya. Ini sunnah yang banyak dilupakan. Kalau saya dulu belinya sari kurma, nah, itu udah langsung lembut ya. Jadi saya tidak perlu ngunyah lama-lama, saya kecap-kecap, saya ambil, saya oleskan ke langit-langit bayi ya, tidak perlu banyak-banyak ya, sedikit aja, sedikit di langit-langit ya. Kemudian yang terakhir adalah apa Bapak Ibu? Ada yang belum disebut nggak? Apa coba? Dapat hadiah lagi nih nanti dari Pak Joko nih insya Allah. Apa coba? Ada yang belum disebut. 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, enggak apa-apa, sudah diajanin, sudah ya, insya Allah sudah. Kalau belum enggak apa diajanin. Jadi bayi pertama lahir, pastikan yang pertama kali bayi dengar adalah suara azan dari bapaknya sendiri. Azannya tidak perlu keras-keras, azan biasa. Jangan sampai azannya seperti kita azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis nanti bayinya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi diazani. Kata Abu Rafi, beliau meriwayatkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah adzana fi udhuni al-Hasan. Saya melihat Rasulullah
itu melantunkan azan di telinga cucunya, yaitu Hasan. Jadi boleh bapaknya, boleh kakeknya, dengan azan untuk sholat, seperti azan untuk sholat. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa sunnah ya, yang dianjurkan untuk dilakukan ketika seseorang mendapatkan karunia anak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai penutup, tadi yang dibaca ayatnya oleh qori kita Ustadz Muhammad Baraba, itu ada informasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menyebutkan tentang kekuasaannya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kekuasaan yang ada di langit, yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha dzukura. Allah dialah yang mengaruniakan anak laki-laki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan dialah Allah yang mengaruniakan anak perempuan bagi siapa yang Allah kehendaki. Au yuzawwizuhum dzukrana wa inasa, atau Allah memberikan anak kembar laki-laki perempuan. Kemudian Allah memberikan informasi yang lain lagi, wa yaj'alu ma yasha'u aqima, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendaki menjadi mandul. Jadi semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah adalah ikhtiar dan berusaha. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, ketika kita punya harapan, kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha semampu kita. Adapun nanti hasilnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Makanya di ujung ayatnya apa? Innahu alimun qadir. Di ujung ayatnya Allah menyebutkan innahu alimun qadir, sesungguhnya dia Allah yang maha mengetahui apa yang baik untuk hamba-hambanya, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup bersama dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda kullah la ilaha illa anta al-mannan badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizina li kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fihim, Allahumma barik lana fihim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.